Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dari edit ya. Kemarin tambah data sudah, sekarang edit ya. Secara tidak sadar ya, kalau kita lakukan konsepnya dulu ya, kita praktekkan dulu. Nah, ketika di edit klik ya, dia itu langsung menampilkan datanya di input ya, atau ini juga dilakukan, terus ini juga dilakukan pemilihan sesuai datanya. Oke. Intinya edit itu input-input yang ada di dalam layouting itu harus diisi semuanya gitu ya. Tergantung nanti kalau misalnya ada pengguna itu nanti berbeda lagi. Misalkan kalau di sini itu biasanya passwordnya nggak diisi ya, karena kan password ya, jadi tidak ada yang ditampilkan di sini tuh. Jadi tergantung konsep. Kalau edit dari data-data biasa tanpa ada password, maka dia akan ditampilkan semua. Kembali lagi dengan sesuai konsepnya. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan tentang piye caranya kok iso menampilkan data di sini itu dia di kodenya di mana gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini, di bagian M barang ya kan. M barang, terus di bagian ini dulu. Di bagian ini, bagian form ya. Di bagian form, secara tidak sadar, coba kalian lihat di bagian input kita ya, input, pokok intinya bagian input awdw. Dia kan ada yang namanya ng model ya, ng model sama sih, sama kayak ditambah. Ini kan proses dari form ini kan bisa dibuat tambah, bisa dibuat edit ya kan. Nah, itu nanti bagaimana cara perbedaannya ini loh. Waktunya sekarang itu saya melakukan yang namanya edit. Nah, itu nanti saya jelaskan. Oke. ng model nama. Ingat model dot nama. Ini adalah nantinya akan berpengaruh. Yang pertama, bisa menampilkan langsung ya di sini sesuai dengan isian modelnya. Kira-kira ada nggak model dot nama isiannya? Kalau ada, maka dia akan ditampilkan di sini. Kalau nggak ada, maka dia akan dibiarkan kosong. Model ini juga akan menyimpan nama juga. Ketika ini dia dirubah ya. Bentar, ya coba praktekkan lagi. Nah, ketika di sini ya. Nah, ini seperti ini. Model nama ini akan bernilai seperti ini, otomatis ya. Seperti itu. Oke. Coba kita cek dulu di bagian sini. Kita cek ya. Ketika diedit berarti di mana? Di bagian edit, fungsi edit. Nah, di sini. Filenya itu kita debak. Kira-kira file ini munculnya apa sih saja nih, kan? Terus kira-kira model itu sebenarnya itu nilainya apa sebelum dilakukan diisikan dengan nilai-nilai file ya kan. Nah, kita cek dulu model itu. Oke, seperti ini kita save biar dijalankan ulang. Nanti akan tampil di sini ya. Kita coba lihat nanti. Oke, jadi seperti ini. Karena muncul seperti ini ya. Ini params, ini diambil dari ketika reload ini, perulangan dari tabelnya. Terus ini this model keadaan awalnya ya. This model keadaan awal itu dia bernilai kosong ya, bernilai empty seperti ini. Ketika saya edit ya. Nah, secara tidak sadar edit model, ternyata model itu nanti masih bernilai kosong. Oke. Jadi model di bagian sini ya, itu model masih bernilai kosong, Rek. Ini contohnya. Ini mau. Nah, ini edit model kan ini ya, diambil dari sini. Terus this model. Nah nilainya ini. Nah, masih kosong ya. Masih sama dengan yang di awal di sini. Dieling-eling berarti ketika masih di sini dia this modelnya itu sudah berisikan kosong ya di bagian ini. Dijalankan lagi skripnya edit file. Ternyata nilainya file itu ini, Rek. Nah, sekumpulan dari deskripsi, harga dan sebagainya. Ini diambil dari mana? Semua ini diambil di bagian database ya. Dia di bagian database. Sebentar, database kita bukain. Oke. Yang penting seperti itu ya. Jadi file ini diambil dari
database. Scriptnya di mana, Pak? Nah, scriptnya di sini, saya coba kasih lihat. Ini tidak harus sama dengan yang ada di sini nanti ya. Bentar, saya contohkan. Nah, dia letaknya di bagian sini. Nah, di sini kan. Let file of list data. Jadi file ini nilainya itu list data ini loh, Rek. Nah, list data itu diambil dari mana? Diambil dari sini ketika get data. Get data kan dipanggil dari awal ya kan? Di mana dipanggil? Nah, ini kan dipanggil di on init ya. Dan di on init, maka ketika dilakukan get data, maka dia akan menambahkan list data ini. Nah, list data isinya apa? Nah, isinya di sini nanti. Mungkin kita debug lagi ya. Res gitu ya. Get data. Nah, kita debug biar kita tahu juga. Nah, di sini. Jadi awal get data res itu dia bernilai ini. Nah, bernilai ini, Rek. Ya kan? Bernilai eling ya. Ini nantinya akan ditaruh di bagian file. Coba. Ya. Ini sebentar. Nah, list data tadi diingat, dia list data bernilai apa tadi? Bernilai ini ya. Loh, kok hilang? Nah, bernilai ini ya, data list yang di sini ya. Eling-eling. Coba kita cek di bagian ininya. Nah, list data itu diisi res di bagian data, di bagian list. Berarti kan ini ya. Data di bagian list, di bagian ini. Ya kan? Eling-eling. Bukan ini semua ya. Diingat-ingat, bukan ini semua. Tapi ketika di bagian sini, di bagian let file, ini kan perulangan, Rek ya. Di perulangan. Seret gini kan. Misalkan yang pertama diulang adalah 0, ya wis. Berarti file ini nanti bernilai 0. Nah, bernilai ini semua. Nah, berarti ini ya. Itu nanti bernilai ini. Ketika diulang yang ini sudah selesai perulangannya ya kan. Yang pertama, ada lagi nggak kira-kira? Ternyata ada. Nah, jadi file tadi itu edit sudah bernilai file ini, bernilai ini tadi, sesuai yang saya berikan tadi. Baris yang pertama sudah di perulangan, ya kan? Terus yang kedua gimana? Ada lagi nggak datanya? Ada lagi, ya udah diulang lagi. Nah, contohnya seperti ini. Maka file tadi sudah berubah menjadi ini. Jadi setiap diulang lagi datanya, maka file akan berubah sesuai dengan datanya. Dan sudah disimpan di bagian create di sini ya, create edit. Ketika diedit, makanya dia akan berbeda-beda nilainya. Ketika saya coba ini saya edit, maka di sini juga akan bernilai saya misalnya ini ya, edit file. Nah, ini seret. Nah, maka dia akan bernilai saya coba. Saya pindah ke bagian mana ini? SADF ya. Di sini maka ini juga akan bernilai SADF juga edit filenya. Nah, SADF. Gitu ya. Jadi setiap data ini filenya sudah berbeda-beda ya. Oke, itu yang pertama. Terus selanjutnya yaitu ini ya. Ada parameter yang bernama ini bukan parameter, ini argumen yang namanya. Kalau di pemanggilan fungsi itu namanya argumen, tapi kalau di bagian pembuatan fungsi di sini itu namanya di edit. Nah, ini namanya params. Ya, params. Jadi edit sama file. File ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Terus yang saya bilang tadi, ini tidak harus sama dengan yang ada di sini ya. Bebas, yang penting urutannya sama. Kalau di sini 1 ya berarti di sana harus di urutan yang pertama gitu ya.
Nah, masih kita ganti file 2 juga boleh, tidak masalah. Yang penting namanya ini dengan yang ini sama, ya. Ini disamakan wajib dengan yang ada di sini, gitu ya. Ini proses edit. Oke, ketika diklik edit, maka sudah diketahui ya, file ini this model masih belum ada isinya ya, masih kosong ya. Coba kita lihat di sini. Saya klik. Nah, ini ya edit file. Nah, saya coba ya. Ternyata this modelnya di this model. Oh ya. Oh sorry. Berarti ternyata this model itu sudah ada ya. Edit model, ternyata model itu sudah ada ya. Edit model ini isinya. Oke. Jadi saya jelaskan lagi, ternyata edit model ini ya di bagian edit model kan ini ya. This modelnya itu masih bernilai nilai yang kita panggil sebelumnya, yaitu SADF nih. Ya kan? This model kita sudah berada di data sebelumnya, misalnya awdw kan terakhir kan ini bukanya ya. Saya coba, terus kita buka lagi yang namanya A nyoba ya, seret. Maka edit model di sini akan bernilai saya coba. Nah, karena dialah yang terakhir kita klik tadi ya. Terus edit filenya sekarang sudah berubah menjadi namanya A sesuai dengan yang aktif ini. Itu. Jadi seperti itu. Nah, ketika di sini this model, nah kita ubah lagi nilainya sesuai dengan nilai kita. Nah, di situ berubahnya ya. This model sama dengan file. This model lagi ganti ini nilai ini sesuai dengan fileku sehingga terbaru. Intinya seperti itu. This model tanggal juga sama, itu nanti ditaruh di sini. Biar nah ini ya. Biar datanya bisa dicentang langsung di sini, intinya seperti itu. Terus langsung ke bagian mana ini? Nah ini ya, back title master barang. Nah ini mengganti nilai ya, nilai yang ada di atas sini. Back title ini ya. Terus ini terus kita membuat menambahkan is view itu ternyata dikasih false biar dia tidak disable ya. Terus mari ngono is edit. Nah ini menandakan bahwa is edit sedang berjalan. Nah ini fungsinya buat apa? Coba kita cek is editnya. Coba kalau kita lihat ada nggak is edit di sini? Nggak ada. Is editnya nggak ada, berarti kemungkinan itu hanya penanda saja ya is edit ini, bahwa ini sedang dilakukan edit data, makanya dia bernilai true. Oke, seperti itu ya. Jadi akhirnya dia bisa menampilkan data di sini. Oke. Terus piye carane kok iso muncul iki? Ini kan diambil dari database ya kan. Terus kok iso dipilih gimana? Itu ternyata dia dipilih secara otomatis oleh Angular ya. Yang penting kita harus melakukan perulangan di sini. Nah, perulangan itu adalah ini apa ini? Kategori ya. Kategori itu ada di sini. Get status ini. Lalu kita klik. Nah, dia mengarah ke sini di barang kategori ya. Makanya dia muncul seperti itu. Ini sudah saya itu kan di get status ini ya, munculnya data sama nilainya apa. Nah, ada 3. Nama, makanan, minuman, obat-obatan. Jadi kalau kita tanpa melakukan ini, maka dia akan dilakukan tidak akan ditambahkan nih seperti ini datanya, maka akan kosong. Oke, saya cobakan. Nah, sini ya. Saya coba, saya klik, maka dia tidak ada. Maka kita harus menambahkan ini. Jadi intinya itu kita butuh yang namanya ambil data dulu. Oke, get data ini dinyalakan juga nggak apa-apa. Get data ini yaitu melakukan ini loh, apa namanya? Nah ini loh,
reload ini loh, intinya di reload inilah, intinya di reload, intinya seperti itu. Sudah jelas ya di bagian sini piye caranya kok iso tampil data nih. Terus Pak kok iso kok langsung bisa tampil di sini di minuman gimana? Padahal minuman berada di halaman baris kedua. Ya yes, itu udah otomatis. Udah otomatis ketika kita di bagian mana? Di bagian select itu di Nah, sebentar. Kalau ini sing select mana? Ini kan pakai ini ya. ng select ng model ya. Yang penting kita menambahkan ini dia otomatis ditampilkan ya. Jadi pilih lah ini berarti. Otomatis dipilih no. Sudah, terus mari ngono sudah. Nah, sekarang kita melakukan proses ya. Simpan kok iso ini bedane kok ngerti sistem itu ini yang dilakukan adalah simpan apa tambah data. Ini yang dilakukan adalah edit data itu dari mana ya kan? Pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini jawabannya di sini nanti. Di M barang. Nah, coba kita M barang ya, save ya. Kalau kita lihat di sini bahwa di bagian dalamnya try itu ada apa ya? Nakoi, berarti nakoi dolar data ini yang dikirim. Di dalamnya dolar data ini ada ID-nya enggak kira-kira? Kalau ada, ya, tolong berarti sampean iki lakukan edit data di sini. Nah, update M barang. Tapi kalau enggak ada, maka saya lakukan tambah insert ya. Saya kita debug dulu ya, return sukses respon. Terus lagi kita debug dulu. Saya kita pastikan di res di bagian save ini kita sudah konsol log ya. Oh ini udah. Res bagian apa save. Terus oke sudah itu aja. Oke kita tunggu. Oke sudah selesai. Ini masih seperti ini. Kita coba saya SD langsung saya simpan. Ini benar berhasil tapi belum disimpan ya karena kita tadi sudah melakukan debug ya di sini. Kita lakukan debug di sini. Jadi langsung kita lihat di bagian lognya. Ya 100 mana? 100 thread data. Nah, ternyata dolar data ini ya ketika dilakukan dolar data ini kan sudah direspon ya dolar data. Ternyata dolar data ini terdapat nilai ID-nya, ya kan? Nah, maka otomatis dia akan dilakukan yang namanya update. Nah, kita contoh sing bagian tambah ya. Saja. Simpan thread. Nah, sudah tersimpan ya. Coba kita cek lagi 100 refresh dolar data. Nah, kalau kita lihat di sini dia tidak ada yang namanya kata kunci ID ya. Maka bisa disimpulkan bahwa ini nanti prosesnya akan dilakukan yang namanya tambah data. Itu Re. Jadi asal usul muasalnya di situ. Kok bisa dia itu muncul ID-nya gimana Pak? Ya kan sudah saya bilang tadi. ID-nya itu diambil dari sini. Diambil dari ketika di sini. Ketika diedit ya. Ketika diedit itu sudah ada ID-nya. Ketika diedit. Nah, ketika kita lakukan ini jret gitu ya. Nah, ini tuh udah this modelnya itu ada ID-nya. Coba saya cek ya. Di sini model. Edit model nih ya, saya bentar kok. Oh ini. Edit file jret. Nah, sudah ada ID-nya. Edit file ini. Edit file ini kan diambil dari sini, right? Nah, diambil dari sini kan. File.
Nah, otomatis this di 141, maka this model akan bernilai file. File mana ini? Tuh. Ketika nanti dikirim ya kan, di save ya kan, otomatis save final ya kan. Kira-kira kan ini yang dikirim adalah final ini kan. Nah, kita coba cek save final. Save final itu nilainya apa coba? Oh, belum dikirimnya. Bentar. Nah, ketika di save final, simpan proses. Nah, kan ada save final di sini. Nah, save final yang dikirim itu ini. Nah, ketika didebug di dalamnya server, nah hasilnya seperti ini, hampir sama dengan ini, bukan hampir ya, PowerSys plug ini ada di sini, seperti itu ya, paham? Jadi intinya save final seperti itu ya. Jadi sebelum dilakukan pengiriman, this model ini yang kita acukan ya, this model inilah yang akan kita kirim ke dalam API atau server kita, yang nantinya dibaca oleh ini data. Itu prosesnya. Itu ya. Dari cara debug itu seperti itu. Kita tinggal copy ini aja retro, terus kita taruh di sini. Otomatis nilai yang ada di bawahnya tidak akan dijalankan. Itu ya. Tergantung ininya, disesuaikan dengan yang ini. Pokoknya ayo di bagian yang ini, berarti nilai mana saja yang harus kita ambil ya, dari atas ini aja. Kita ambil ini. Di bawahnya validasi, misalnya kita vardam validasi. Seperti ini. Ya nggak bisa. Kan letaknya ini kan lebih di atas daripada yang ini, berarti dia harus dilakukan pindah dulu. Nah, baru seperti ini baru bisa. Itu ya. Untuk penjelasan tentang edit barang seperti ini. Ya. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hapus. Hapus tak jelas saiki. Bentar. Hapus. Coba kita lihat di hapus. Klik delete. Nah, delete juga sama ya, mengirimkan file. File nilainya tadi banyak ya. Delete file, coba kita cek di delete. Cons data. Data ID. Oh, jadi gini Rek, ternyata yang kita kirimkan tadi file ya, file kan banyak ya datanya ya. Nah, ternyata di bagian sini kita buat data lagi untuk dikirim ke server, yaitu caranya ini. Kita buatkan objek dengan nilai variable data, terus kita adakan ID sama isDelete ya. ID-nya itu sesuai ini, file.id. Jadi ini tuh hanya pengecekan ya, ini kondisi statement satu baris, atau ibaratnya itu if satu baris gitu. Jadi ketika nanti file tidak sama, nek file gak ono, maka null ID-nya ya, intinya seperti itu. Terus kalau ada, kan ini nanti yang dijalankan file.id, tolong aku cukup no nilai ini ID nih tok misalnya. Nah, contohnya kok ini contohnya. Nah, jadi file aku cukup no, ini kan nilainya dari file ya, save file. Aku tolong ambilkan nilai ini saja, yang lainnya nggak usah. Otomatis dolar data ini sudah ada nilainya ya. Adanya misalkan ini tadi 10, berarti ID-nya 10, isDelete-nya diberikan 1. Soal dia itu menampilkan data seperti ini, pakai yakin bla bla bla. Nah, menghapus data ya seperti itu ya. Terus confirm button tag ya, hapus data ini. Oh, ini menampilkan data yang tadi. Terus kan ketika kalau sudah dilakukan iya, maka ini yang dijalankan, yaitu ke bagian M, barang hapus dengan mengirimkan data. Nah, seperti ini.
wis enak sih intinya. Ya kita refresh sih, soalnya ini ketika saya cancel dia itu dihapus loh kan, dihapus. Ya coba saya refresh, apakah B dihapus enggak? Oh enggak. Jadi saya bingungnya itu di sini, ketika saya cancel kok masih itu gitu loh, soal file. Saya tak coba balik nang tutorial sih. Angular. Yo ini dong soal file. So cancel button true. Wis cancel button no keep. Coba tak coba tak jadikan seperti ini ya. Kita cek. Oh mungkin ini. Oh iya, berarti kita tambahkan ini rek. Slip. Nah ini kita hapus. Oh biarkan ini, biarkan. Nah tinggal ini. Jadi kalau kalau intinya jadi dilakukan delete itu ya, misalnya ya hapus data ini. Nah data servernya harus ditaruh di sini. Tapi kalau nggak jadi maka ditaruh di sini. Dikasih error seperti ini juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, ini jelas ikut iso ini. Hapus, kasih situ. Aman ya? Oh ya aman. Hapus, tidak. Nah, your cancel dan seperti ini. Atau nggak usah juga nggak apa-apa. Terserah sih ya. Oke, nah otomatis dia tidak akan dihapus. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini bagian edit sama hapus sudah. Nanti saya akan buatkan video tentang membuat tambah barang langsung muncul pop up gitu ya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat.